Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai anak-anakku sekalian. Halo anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Agus di channel Fikri Al-Habibi. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas masalah pendidikan agama Islam di materi tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam. Materi ini dikhususkan untuk anak-anak yang berada di kelas 2. Sebelum kita lanjutkan kepada materi kita, anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Diawali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Oke anak-anak sekalian, hari ini kita memasuki materi pendidikan agama Islam di pokok bahasan tentang Nabi Saleh alaihi salam. Ini anak sekalian, kalian siapkan pena dan buku atau pensil atau buku di meja kalian masing-masing. Nanti kalian apabila ada hal yang penting-penting yang tidak ada di buku, silakan kalian catat. Ya. Untuk kelas 2, siapkan alat tulisnya, pensil dan buku tulis. Dan insyaallah apabila apa yang Bapak terangkan ini ada hal-hal yang menarik untuk ditulis, silakan ditulis di buku tulisnya. Dan nanti setelah Bapak menerangkan, silahkan diingat dan dicatat tugas-tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Oke, masuk kepada materi kita, yaitu tentang Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Ya. Kaum Samud hidup sejahtera, kaum Samud hidup makmur, namun kaum Samud ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Allah itu? Allah itu Tuhan kita, penguasa langit dan bumi, penguasa seisi langit dan seisi bumi. Ya. Anak-anak sekalian, kaum Samud ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud menyembah berhala pada waktu itu. Nabi Saleh alaihissalam mengajak kaum Samud untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihissalam mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi kemakmuran segala apa yang di langit maupun segala apa yang di dalam bumi. Kemudian
Jika kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kaum Samud tidak beriman dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihissalam, maka insya Allah Allah akan mengazab kaum Samud itu. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud menolak dakwah Nabi Saleh alaihissalam. Namun Nabi Saleh alaihissalam tetap berdakwah kepada kaumnya. Apa nama kaumnya, anak-anak sekalian? Kaum Samud. Anak-anak sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Samud meminta Nabi Saleh alaihissalam agar memohon kepada Allah untuk mengeluarkan seekor unta. Unta yang akan dikeluarkan itu yaitu unta betina dari dalam sebuah batu. Ternyata kaum Samud memberikan tantangan kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk menunjukkan salah satu mukjizatnya. Apakah mukjizat dari Nabi Saleh alaihissalam? Salah satunya yaitu mengeluarkan unta betina dari dalam batu. Dengan izin Allah, permintaan dari kaum Samud itu dipenuhi oleh Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam berjanji akan memenuhi permintaan mereka. Apabila permintaan mereka telah dipenuhi, Nabi Saleh berkata, semoga kalian bisa menjadi orang yang beriman semua dan mengikuti ajaran Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian, dengan izin Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh. Seekor unta betina yang sedang mengandung keluar dari dalam batu. Wow. Seekor unta betina dengan seizin Allah bisa keluar dari dalam batu. Menakjubkan. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaum Samud melihat kejadian itu, apakah mereka percaya? Ternyata kaum Samud tidak percaya, anak-anakku sekalian. Melihat unta yang keluar dari dalam batu, hanya beberapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian besarnya dari kaum Samud tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya anak-anak. Masih tidak beriman padahal mukjizat Allah telah berikan kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk membuktikan bahwa ajaran Nabi Saleh itu benar dan sahih. Anak-anak sekalian, kemudian unta yang dikeluarkan dari batu itu mengeluarkan susu yang banyak dan tidak pernah habis. Biasa kita minum air susu setiap pagi, ya? Di rumah kita masing-masing. Setiap pagi kita bangun, setelah bangun cuci muka, ambil wudhu, sholat. Habis sholat kita minta tolong dibuatkan susu yang panas, air susu yang panas atau yang hangat untuk kita minum. Kita minta tolong kepada ibu kita untuk dibuatkan minuman air susu yang hangat supaya kita bisa minum air susu supaya sehat. Nah, unta Nabi Saleh alaihissalam mengeluarkan susu yang banyak dan tidak pernah habis. Namun karena benci dan dengki yang didasari hati dari kaum
Samud itu, maka unta yang mengeluarkan susu yang sangat lezat itu dibunuh oleh kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Lalu kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, untamu telah kami bunuh. Coba datangkan azab kepada kami seperti yang kamu katakan." Kaum Samud menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan kaum Samud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Samud. Kaum Samud diazab. Kaum Samud diazab dengan gempa bumi yang sangat dahsyat. Coba kita bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ada pada saat kaum Samud dilahirkan, kita tinggal di situ, lalu Allah mengazab kita dengan azab gempa bumi yang sangat dahsyat. Apa yang kita rasakan? Tentu yang kita rasakan ketakutan, kepanikan, kesusahan, kesedihan. Ayah memikirkan keselamatan anaknya, ibu memikirkan keselamatan anaknya, dan sebagainya dan sebagainya. Kita juga mungkin yang kecil-kecil panik mencari ayah kita, mencari ibu kita. Alhamdulillah kita tidak hidup pada zaman Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian hikmah kisah Nabi Saleh alaihissalam yaitu yang pertama, yaitu hikmah kisah Nabi Saleh alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, berani berbuat baik. Kita harus berani berbuat baik, menolong sesama, kasih sayang terhadap ibu dan bapak kita, berkasih sayang terhadap binatang-binatang peliharaan kita, jangan menyiksanya, apalagi menyakitinya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu berani mengajak berbuat baik. Kalau ada teman yang berbuat kesalahan, kita ingatkan, jangan, tidak boleh kita berbuat hal-hal yang tidak baik, nanti Allah akan marah kepada kita. Kita ingatkan teman yang berbuat kesalahan itu supaya tidak berbuat kesalahan yang diulang-ulang kembali. Kemudian yang berikutnya, tidak merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak merusak tanaman-tanaman yang sudah ditanam dengan baik. Tidak merusak apapun yang telah Allah ciptakan dengan baik. Anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti setelah kalian melihat video Bapak ini, mungkin kalau kalian ingin mengulang-ulang lagi apa yang telah Bapak jelaskan, boleh kalian buka di buku Pendidikan Agama Islam halaman 1 di jilid 2B. Jilid 2B. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.